Sindiran halus dari manajer Honda, Ducati patut bersyukur punya Marc Marquez. Jakarta, guru dan rival dalam satu kalimat, itulah sindiran halus yang dilontarkan oleh Alberto Puig, manajer tim Honda, kepada tim Ducati. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Puig menyebut bahwa Ducati tengah menikmati masa keemasan berkat kehadiran Marc Marquez, menyiratkan bahwa tim merah itu sebaiknya berterima kasih atas keberadaan sang juara dunia. Kata-kata Puig bukan hanya pujian biasa. Ia menyelipkan nuansa bahwa Ducati tidak akan sehebat itu andai bukan karena Marquez. Dalam kalimatnya, Ducati beruntung memiliki dia. Dia bukan sekadar pembalap cepat, tetapi juga sosok yang membawa semangat juara ke dalam tim. Bagi Puig, pernyataan ini pun menjadi refleksi atas perubahan lanskap MotoGP, di mana Marquez telah berubah dari ikon Honda menjadi aset tak ternilai bagi Ducati. Dari lawan jadi nilai tambah Ducati. Puig bukan orang asing dalam dunia Marquez. Ia pernah menjadi manajer di periode ketika Marquez merajai kelas primer bersama Honda. Kini, dia menyaksikan mantan anak didiknya tampil luar biasa bersama Ducati, dan baginya, itu adalah kemenangan strategi yang tak pernah terduga. Menurut Puig, banyak yang meragukan keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda pada 2023. Tetapi di Ducati, sang pebalap justru meraih puncak, memenangkan gelar dunia dan mencuri perhatian dunia. Puig menilai langkah itu sebagai momen kebangkitan yang mengubah segalanya. Ia menyebut bahwa Ducati merasa diberkahi dengan kehadiran Marquez yang tidak hanya membawa kecepatan, tetapi aura kemenangan, daya tarik komersial, dan mental juara ke dalam tim. Catatan statistik dominasi Marquez. Argumentasi Puig bukan hanya soal kata-kata, fakta di lintasan mendukung. Di musim 2025, Marquez tampil gemilang. Ia berhasil mengunci gelar dunia sebelum musim usai dan meraih sejumlah kemenangan gemilang. Dengan performa luar biasa tersebut, Puig merasa bahwa Ducati beruntung memiliki sosok yang mampu membawa perubahan besar dalam dinamika tim, dari sekadar pabrikan menjadi tim juara yang disegani. Bagaimana Ducati dan pihak lain merespons? Tidak lama setelah sindiran Puig mencuat, Ducati melalui berbagai kanal media dan pernyataan resmi tampak tidak terlalu terpancing kontroversi. Mereka lebih memilih untuk fokus pada performa dan perencanaan internal demi musim depan. Sementara itu, di paddock dan kalangan pengamat MotoGP, pernyataan Puig jadi bahan diskusi. Ada yang memuji keterus-terangannya, ada pula yang menilai ia sengaja menabur provokasi, sekaligus memberi pujian yang membakar kekuatan Ducati di mata publik. Catatan tambahan, karakter Marquez hubungannya dengan Ducati. Pernyataan Puig juga mengingatkan kita pada pengakuan internal Ducati soal karakter Marc Marquez. Misalnya, Gigi Dalinya, manajer Ducati Corse, pernah menyebut bahwa ia bersyukur memiliki Marquez dan Francesco Bagnaia dalam satu tim. Dia menyoroti bahwa kedua pembalap itu cerdas, tahu kapan harus melaju dan kapan harus berhenti. Hal itu menunjukkan bahwa di balik kecepatan dan dominasi, Ducati memang melihat nilai karakter dan kedewasaan sebagai faktor penting dalam memilih pembalap yang cocok. Sementara itu, keputusan berat akhirnya dijatuhkan kepada Marco Bezzecchi. Setelah kejadian tabrakannya yang melibatkan Marc Marquez di sirkuit Mandalika, pembalap Aprilia ini resmi menerima double long lap penalti, yaitu harus menyelesaikan 2 kali long lap penalti dalam balapan utama di Grand Prix Australia mendatang. Pada sesi FP1 jelang akhir pekan Mandalika, Marquez bahkan sempat keluar dari pit lane dan langsung bablas ke gravel di tikungan pertama. Insiden ini bukan sekadar kecelakaan kecil, ia harus melepas ritme dan menghabiskan waktu untuk kembali ke jalur balap. Ini adalah awal buruk dari rangkaian sesi yang seharusnya menjadi fase pemanasan. Setelah 2 kejatuhan di sesi latihan, Marc tak berhasil mengamankan posisi bagus. Ia malah berada di luar 10 besar, memaksa dirinya harus melalui Q1. Sementara itu, di balik sukses spektakuler Bagnaia, Joan Mir menjadi kisah menarik kedua di podium. Dengan Honda HRC Castrol, Mir tampil konsisten dan tanpa gentar menghadapi tekanan Ducati di depan. Ia tidak hanya bertahan di posisi kedua, tapi juga memberikan pertarungan strategis yang membuat podium itu terasa tidak mudah. Liputan 6. 2. The Official Home of MotoGP. 2. Masuk ke podium Jepang ini menjadi bukti bahwa dirinya tetap relevan dalam persaingan, meskipun tekanan dari pembalap papan atas tak pernah mudah.
Bagian tersulit bagi Mir, mempertahankan keunggulan di awal balapan ketika Bagnaia dan Marquez melakukan tekanan agresif. Tapi Mir mampu bertahan dan menjaga jarak agar tidak terkudeta, mendarat di urutan kedua yang sangat layak. Keberhasilan Mir memberikan sinyal bahwa persaingan MotoGP 2025 belum bisa dianggap monopoli oleh Ducati saja. Honda, meski kurang dominan dalam beberapa seri, masih berpotensi mengguncang di trek-trek teknis seperti Motegi. Dari rencana singkat ke operasi besar, bagaimana cedera Mandalika mengubah segalanya bagi Marc Marquez? Pada awalnya, skenario yang diyakini banyak orang sederhana saja. Marc Marquez bakal absen 2 balapan setelah kecelakaan di Mandalika. Tapi kenyataannya, rencana itu diruntuhkan oleh kenyataan medis. Cedera yang tampaknya biasa menjadi cukup serius, dan Ducati pun mengambil langkah drastis, operasi, daripada menunggu pemulihan konservatif. Kecelakaan di Mandalika pada 5 Oktober 2025 membawa konsekuensi lebih besar daripada yang diperkirakan. Di lintasan bergelombang di sirkuit Mandalika, Marquez tertabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi, Aprilia, yang mengakibatkan dia terpental ke gravel. Cedera ligamen dan patah tulang coracoid di bahu kanannya menjadi diagnosis awal. Bola Sport melaporkan bahwa cedera ini tidak menunjukkan tanda stabilisasi setelah pemeriksaan beberapa hari. Rencana awal sealasannya. Setelah kecelakaan, tim Ducati dan dokter awalnya berupaya jalan alternatif, pengobatan konservatif. Ide awalnya adalah membiarkan bahu yang cedera beristirahat dan tidak digerakkan secara ekstrim selama beberapa seri, agar jaringan penyambung bisa pulih secara alami. Rencana itu cukup realistis untuk cedera ringan atau jika diagnosis menunjukkan risiko yang bisa dikelola. Dalam skenario itu, absennya Marquez hanya akan berlangsung 2 seri, diperkirakan seri Australia dan seri berikutnya. Dengan itu, Ducati bisa menjaga momentum teknis tim tanpa harus mengganti pembalap utama dalam waktu lama. Kenyataan yang berbeda, operasi jadi keputusan nasional. Namun setelah evaluasi lanjutan, tim medis Ducati bersama spesialis memutuskan bahwa operasi adalah opsi paling aman dan efektif. Bola Sport mencatat bahwa kondisi cedera, yakni patah tulang coracoid plus kerusakan ligamen, dianggap sudah melewati batas di mana pengobatan konservatif bisa berhasil. Senin, 13 Oktober 2025, Ducati secara resmi mengumumkan bahwa Marquez telah dirujuk rumah sakit di Madrid untuk operasi di bawah pengawasan tim Dr. Samuel Antuna, yang pernah menangani Marquez di operasi bahu terdahulu. Dalam pernyataan mereka, patah tulang coracoid dan kerusakan ligamen tidak menunjukkan tanda stabilisasi yang cukup setelah seminggu tidak digerakkan. Langkah operasi ini membuktikan bahwa Ducati dan Marquez tidak mau mengambil risiko jangka panjang. Lebih baik jeda sedikit lebih lama agar pulih dengan baik, daripada memaksakan kembali dan menanggung dampak buruk berkelanjutan. Dampak absensi strategi Ducati ke depan. Dengan keputusan operasi itu, skenario absen 2 seri pun berubah total. Kini Ducati menghadapi situasi sulit, kehilangan pebalap utama di masa krusial musim, mengatur ulang strategi tim, dan menjaga agar posisi klasemen tidak anjlok. Bagi rival-rival Ducati, hal ini adalah peluang. Tim-tim seperti Aprilia, KTM, dan Honda pasti akan meningkatkan tekanan di seri Australia dan seterusnya. Tanpa Marquez, satu senjata besar mereka hilang, gaya agresif khasnya, pengumpulan data teknis yang sering menjadi acuan upgrade, dan moral tim yang tinggi di tengah tekanan. Di sisi lain, Ducati harus memaksimalkan peran Pecco Bagnaia, pemimpin tim sekarang, serta kemungkinan memanfaatkan test rider atau pembalap pengganti untuk menjaga trend point. Namun tantangan terbesar tetap, menanam kembali sinergi teknis tanpa Marquez di trek utama. Prediksi harapan pemulihan. Keberhasilan operasi adalah awal yang baik, tetapi jalan pemulihan masih panjang. Berikut prediksi dan skenario yang mungkin terjadi. Rehabilitasi intensif fisioterapi. Dalam beberapa minggu mendatang, Marquez akan menjalani terapi fisik progresif, penguatan otot bahu, pemulihan mobilitas sendi, dan latihan perlahan untuk mengembalikan kekuatan penuh. Tes awal uji coba ringan. Sebelum kembali ke balapan penuh, kemungkinan Marquez akan diuji dalam sesi tes internal ringan ataupun latihan non-kompetitif, misalnya sesi private test, untuk melihat respons bahu dan kesiapan motor. Kembalinya secara bertahap. Bila pemulihan mulus, ia bisa kembali di seri penutup atau seri akhir musim 2025, atau menjelang musim 2026. Pengumuman ini tergantung draft medis dan kesiapan fisik. Manajemen mental dan psikologis. Cedera besar tak hanya menguji fisik, tetapi juga mental. Marquez harus menjaga fokus, percaya diri,
dan menghindari keraguan kembali di trek setelah jeda panjang. Ketika rencana sederhana menjadi tes besar. Berita, tadinya cuma absen 2 balapan. Rencana Marc Marquez setelah kecelakaan berubah, menyimpan pelajaran penting. Dalam dunia balap profesional, situasi medis bisa berbelok drastis. Keputusan operasi yang sekarang diambil menunjukkan bahwa Ducati dan Marquez sama-sama mengutamakan jangka panjang. Kemenangan bukan hanya soal siapa tercepat, tetapi siapa yang tetap bisa bersaing secara konsisten dan sehat. Risiko cedera adalah bagian dari balap, tetapi cara menyikapinya yang menunjukkan kelas seorang juara. Jika Marquez bisa kembali dalam performa maksimal, ini bisa menjadi momen kebangkitan baru, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, ketika Ducati menjadi penjara, rumor besar, di tengah gemuruh suara mesin dan sorakan tribun, dunia MotoGP kembali berbisik tentang masa depan Francesco Pecco Bagnaia. Rumor santer berkembang bahwa ia akan meninggalkan Ducati Lenovo dan bergabung ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team mulai musim 2027, sebuah langkah yang menurut banyak pihak dipicu oleh dominasi tandem barunya, Marc Marquez. Kabar ini mendapat sorotan luas di media internasional. Apakah ini sekadar rumor spekulatif, atau sinyal perubahan besar dalam karir Bagnaia dan strategi Ducati? Mari kita ulas detail dan potensi implikasinya. Latar belakang faktor pemicu rumor. Kontrak yang akan habis. Kontrak Bagnaia dengan Ducati Lenovo dipastikan akan habis pada akhir musim 2026. Dalam artikel Okezone, dikabarkan bahwa alasan Bagnaia memilih untuk mempertimbangkan VR46 di 2027 adalah karena dia tidak ingin terikat terus bersama Ducati, apalagi jika posisinya semakin terkalahkan oleh Marquez sebagai pembalap nomor 1 tim. Dengan kontrak yang akan berakhir, peluang bagi Bagnaia untuk menjajaki opsi lain terbuka lebar. Dan VR46, tim kepunyaan Valentino Rossi, menjadi target ideal karena kedekatan emosional antara Bagnaia dan Rossi di masa lalu. Performa tekanan internal. Rumor ini juga diperbesar oleh performa inkonsisten Bagnaia di musim 2025. Hanya 2 kemenangan dari 18 seri sejauh ini disebut sebagai catatan terburuknya sejak berada di tim pabrikan. Selain itu, kedatangan Marquez di Ducati semakin memperkuat kedudukan sang legenda. Marquez yang berhasil mengunci gelar dunia, dianggap semakin mendominasi garasi Ducati, dan beberapa laporan menyebut Bagnaia merasa terpinggirkan dalam prioritas pengembangan motor dan dukungan teknis. Bukti fisik tanda-tanda kolaborasi VR46. Meskipun masih rumor, ada beberapa indikasi nyata yang mendukung kabar ini. Tes IP24 bersama VR46 di Misano. Tim VR46 pernah mengonfirmasi bahwa Bagnaia mencoba mesin IP24 milik tim mereka setelah IP San Marino. Uccio Salucci, direktur tim VR46, menyebut bahwa Ducati memberikan izin agar Bagnaia melakukan tes ringan di Misano menggunakan motor tim VR46 sebagai langkah evaluasi. Tes ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan kedua pihak bukan sekadar rumor, ada langkah teknis nyata yang menunjukkan kolaborasi atau minimal eksplorasi kemungkinan kerjasama. Pendekatan emosional historis. VR46 adalah tim yang didirikan oleh Valentino Rossi, dan Bagnaia punya ikatan emosional sebagai salah satu murid Rossi di masa sebelumnya. Kedekatan itu membuat opsi pindah ke VR46 terasa menarik dari sisi hati serta strategi karir. Tinjauan hambatan kompleksitas. Meskipun rumor ini menarik, ada banyak tantangan yang harus dihadapi agar imajinasi ini benar-benar menjadi kenyataan. 1. Performa daya saing tim VR46. VR46 belum berstatus tim pabrikan sekelas Ducati, yang membuat proses upgrade, dukungan teknis, dan stabilitas performa menjadi pertimbangan besar bagi Bagnaia. Jika pindah, ia harus menerima bahwa beberapa seri mungkin sulit bersaing dalam level terbaik. 2. Ekonomi kontrak. Transfer pembalap elit seperti Bagnaia memerlukan angka besar, dari gaji hingga kompensasi kontrak. VR46 harus menyiapkan kapasitas finansial dan dukungan sponsor untuk menjamin agar langkah tersebut layak.